Tinju Naga Penggetar Langit. Bagian 39. Xing Xinxi dan tim Akademi Kekaisaran Xing akhirnya mencapai tempat bekas pertarungan antara Feng Yuan dengan murid-murid Akademi Kekaisaran Lingxi. Namun, ia harus kecewa karena tidak menemukan keberadaan Feng Yuan dan berjumpa dengan murid-murid Akademi Kekaisaran Baiyun yang kebetulan baru sampai ke sana juga. Murid-murid Akademi Kekaisaran Baiyun langsung menangkupkan tinjunya untuk menunjukkan rasa hormat pada Xing Xinxi yang merupakan murid terkuat dari pelataran dalam Akademi Kekaisaran Xing. "Selamat, Nona Xinxi. Anda telah mengalahkan Feng Yuan yang sangat sombong dan arogan itu," kata Bai Long yang sengaja memuji kehebatan Xinxi agar tim Akademi Kekaisaran Baiyun tidak dihancurkan oleh Xing Xinxi. "Nona Xinxi sungguh hebat. Bahkan tak ada yang tersisa lagi dari tim Akademi Kekaisaran Wei." Bai Si, murid wanita terkuat kedua di pelataran dalam Akademi Kekaisaran Baiyun, ikut-ikutan memujinya. Xing Xinxi mengerutkan keningnya. Ia tahu tindakan mereka itu hanya mencari muka saja, agar tim Akademi Kekaisaran Baiyun tidak diusik olehnya. Namun sekarang ini mereka sedang melakukan turnamen naga Xingyun, jadi tak ada yang namanya belas kasihan pada peserta lain. Karena itu dapat menjadi senjata makan tuan nantinya, bila dibiarkan begitu saja. "Kalian, lakukan dengan cepat!" seru Xing Xinxi melayang di udara untuk memperhatikan apakah ada kemungkinan Feng Yuan telah kabur atau ia telah dikalahkan lebih dulu oleh tim Akademi Kekaisaran lain. Li Zhendian tersenyum lebar menatap murid-murid Akademi Kekaisaran Baiyun dan langsung menarik pedangnya dari sarung pedang yang ada di punggungnya. Tetapi murid-murid Akademi Kekaisaran Baiyun tersebut langsung menghancurkan plakat mereka, sehingga murid-murid Akademi Kekaisaran Xing yang sedang menonton pertarungan itu tertawa terkekeh-kekeh. Karena murid-murid Akademi Kekaisaran Baiyun malah kabur sebelum bertempur. Sungguh memalukan. Guru Akademi Kekaisaran Baiyun sampai menutup wajahnya karena tak menyangka murid-muridnya itu begitu penakut sekali. Bahkan Feng Yuan jauh lebih jantan karena tetap berani berhadapan dengan lawan yang lebih unggul secara jumlah. Sedangkan masalah kemenangan itu adalah bonus saja. Lima hari kemudian, Feng Yuan dan Xiao Yu memasuki kawasan berkabut, sehingga burung kecil pecahan jiwa kepala Akademi Kekaisaran Xing kesulitan untuk memvisualisasikan apa yang mereka lakukan di sana. Sehingga para penonton cukup kecewa sekali. Bahkan Guru Weiyan ikut panik. Ia takut keduanya akan bertemu siluman yang sangat berbahaya atau masuk dalam jebakan yang ditinggalkan oleh seniman bela diri penduduk asli alam rahasia Heidong tersebut. "Aku merasakan Qi yang sangat murni di sini. Ayo, kita cari di mana sumbernya," kata Feng Yuan di dalam kabut tersebut. "Baik, Yuan Gege," saut Xiao Yu sembari memegang tangannya agar mereka tak terpisah. "Aku merasa seperti terhubung dengan sumber Qi ini, seolah-olah aku sering mengunjungi tempat ini," kata Xiao Yu yang merasa keheranan kenapa seperti ada yang menuntun jalannya. "Itu mungkin deja vu. Kamu merasa seolah-olah pernah mengunjungi tempat ini. Bisa saja melalui mimpi atau pecahan jiwa pemilik tempat ini yang memilihmu sebagai pewarisnya. Atau ada siluman yang sedang memperdaya kita," sahut Feng Yuan yang berhenti melangkah. "Bagaimana kalau Yuer saja yang memimpin jalan kita? Kita turuti saja firasatmu itu," katanya lagi. "Baiklah," saut Xiao Yu yang berjalan lebih dulu, dan kini Feng Yuan yang memegang tangannya agar mereka tidak terpisah di sana. Apa yang mereka lakukan sekarang? Kenapa layar virtual itu berkabut? Gumam Weiyan. Ia khawatir dengan nasib keduanya yang selalu diiringi dengan kesialan dan keberuntungan di saat bersamaan. Sepertinya mereka memasuki tempat yang belum pernah murid-murid Akademi Kekaisaran Xing kunjungi, kata kepala Akademi Kekaisaran Xing. Karena ini pertama kalinya ia tidak memvisualisasikan apa yang terjadi di dalam alam rahasia Heidong. Sekarang kita hanya bisa berharap surga selalu menjaga mereka agar terhindar dari mara bahaya. Kepala Akademi Kekaisaran Xing menghela nafas dalam-dalam. Walau kabut di sana cukup tebal, tetapi Feng Yuan tetap merasakan keberadaan siluman yang diam-diam mengintai mereka. Namun anehnya adalah siluman itu tidak ketakutan dengan aura pembunuh yang dilepaskan oleh Feng Yuan. Mereka sepertinya memiliki roh bela diri ber-TPX juga, sama seperti milik Xiao Yu. Apakah siluman ini tidak mau kami memasuki sumber Qi yang melimpah itu? Karena mereka bersarang di sana. Gumam Feng Yuan yang bersikap waspada. Karena sejauh ini siluman itu belum berinisiatif menyerang dirinya dan Xiao Yu.
kita sudah sampai di sumber Ki itu, Yuan Gege. Tetapi ada area penghalang yang memblokir jalan masuk, kata Xiaoyu, dan Feng Yuan tidak melihat apapun. Tetapi saat ia mencoba menerobos ke dalam, tiba-tiba seperti ada tembok tak kasat mata yang menghalanginya. Area ini sebenarnya sudah berusia ribuan tahun lebih, dan kekuatannya sudah melemah setelah para siluman mencoba masuk ke dalam, karena ingin menyerap Ki yang ada di dalam kolam kecil, yang menjadi sumber Ki yang melimpah ruah ini. Kata Feng Yuan yang mencoba menganalisa cara melepas atau merusak area penghalang tersebut. Xiaoyu mencoba menggunakan niat pedangnya, tetapi cahaya putih yang merupakan energi spiritual esnya itu memantulkan kembali ke arah Xiaoyu, sehingga ia dengan segera menarik pedang bulan menangkis cahaya putih dari niat pedang itu dan memantul kembali ke arah Feng Yuan yang sedang meraba-raba area penghalang itu. Xiaoyu terkejut melihatnya dan panik. "Oh, tidak! Yuan Gege, awas!" teriak Xiaoyu. "Hah?" Feng Yuan berbalik badan, dan cahaya putih dari niat pedang Xiaoyu itu telah menghantam belut tampannya, sehingga Feng Yuan terlempar ke belakang dan menginjak segel yang berada di dekat area penghalang, yang menjadi kunci untuk memasuki kolam Ki yang ada di dalamnya. "Ah, Yuan! Apa kamu sudah bosan dengan belut tampanku ini?" keluh Feng Yuan sembari memegang, dan ia merasa sangat ngilu sekali. "Ah, teganya dirimu!" Namun tiba-tiba ia merasakan Ki yang sangat murni dari kolam kecil di hadapannya. Tetapi Ki itu tidak cocok dengan roh bela diri Phoenix-nya. Xiaoyu langsung menghampiri Feng Yuan dengan senyum lebar dan berkata, "Maafkan Yuan, Gege. Itu tidak sengaja. Seharusnya Gege memujiku, karena belut tampan Gege yang menjadi kunci untuk memasuki kolam Ki ini." Xiaoyu tertawa pelan sembari menutup mulutnya agar Feng Yuan tidak marah. Feng Yuan mengerutkan keningnya dan menghela nafas dalam-dalam. "Ah, sudahlah, sudah. Cepat, buka pakaianmu dan berendam di dalam kolam Ki itu. Serap saja hingga tak tersisa. Aku akan berjaga di luar area penghalang sembari melakukan kultivasi kecil," kata Feng Yuan sembari berjalan pincang. Kenapa kita tidak masuk bersama saja? Sekalian kultivasi ganda," goda Xiaoyu. Karena ini adalah cara terampuh membuat Feng Yuan berhenti merajuk. "Kiri kolam itu merupakan memiliki energi spiritual yang tidak akan cocok denganku. Tenang saja, aku akan menunggumu dan sekalian mengumpulkan tanaman sumber daya yang ada di sekitar sini," saut Feng Yuan, dan Xiaoyu tidak membujuknya lagi, karena ia juga merasakan Ki yang ada di kolam ini lebih cocok untuknya saja. Padahal sebenarnya Feng Yuan ingin menghadang para serigala berbulu putih yang telah lama menjaga kolam Ki tersebut. Dia tidak memberitahunya pada Xiaoyu agar istrinya itu fokus berkultivasi, karena ini adalah kesempatan yang langka, dan burung kecil pecahan jiwa kepala Akademi Kekaisaran Qing juga tidak bisa mendekati area penghalang. Sehingga Feng Yuan tidak merasa khawatir tubuh Xiaoyu akan menjadi tontonan murid-murid Akademi Kekaisaran Qing di halaman Istana Bunga. Xiaoyu yang tidak dibalut sehelai benang pun itu menginjakkan kaki ke dalam kolam Ki yang hanya sedalam lutut orang dewasa. Karena kolam Ki tersebut telah lama menyusut diserap oleh siluman yang menghuni hutan berkabut. "Dengan menyerap Ki sebanyak ini, mungkin aku akan menerobos kerana alam langit setelah kembali ke Gunung Persik," gumam Xiaoyu duduk bersila di dalam kolam Ki tersebut. Feng Yuan tersenyum melihat Xiaoyu yang telah larut dalam kultivasinya, sehingga ia tidak akan mengetahui atau mendengar apa yang dilakukan oleh Feng Yuan di luar area penghalang. Siluman serigala berbulu putih yang jumlahnya kini sekitar 50 ekor sedang mengitari area penghalang. Dan adegan itu tidak bisa divisualisasikan oleh burung kecil pecahan jiwa kepala Akademi Kekaisaran Qing yang hanya bisa berhenti di jarak 100 tombak dari area penghalang, karena energi spiritual dari dalam kolam Ki membuatnya tidak bisa mendekat. Feng Yuan melepaskan aura pembunuh yang lebih kuat, dan seharusnya bisa membuat siluman yang setara dengan ranah Tianzun itu lari terbirit-birit. Namun entah kenapa, siluman yang rata-rata di bawah ranah alam utusan dewa itu tidak takut padanya. Mungkin efek mereka bergerombol, karena biasanya siluman serigala itu berani melawan siluman yang kultivasinya lebih tinggi dari mereka, dengan cara mengeroyoknya secara bersama-sama. Sepertinya aku akan melakukan peregangan lagi. Untung saja burung pipit itu tidak mengikuti kami, gumam Feng Yuan yang akan menggunakan teknik pernafasan alam
dan juga tinju naga penggetar langit tahap kedua saja. Karena ia yakin para siluman ini akan ketar-ketir saat melihat beberapa teman-temannya mati di tangannya. Siluman serigala berbulu putih berbadan sangat besar maju memimpin rekan-rekannya untuk mendekati Feng Yuan. Siluman serigala itu mengeluarkan energi spiritual yang sangat dingin, tetapi itu belum cukup membuatnya menggigil, karena ia sudah terbiasa tinggal di benua utara yang sangat dingin. Bahkan ia sering menyelam di danau beku. Namun akan lain ceritanya bila yang melakukan serangan energi spiritual es adalah Xiaoyu. Maka tubuhnya akan segera menggigil secara otomatis. Mungkin efek kesesuaian tubuh mereka yang telah melakukan kultivasi ganda. Ayo anjing kecil, datang pada kakek. Kalian mau dijadikan sup atau jaket tebal? Feng Yuan mengejek siluman serigala bertubuh besar dan memiliki ranah kultivasi alam utusan dewa. Saut siluman serigala itu dengan ekspresi wajah marah. Mungkin kalau diterjemahkan, ia berkata, "Sombong sekali kau manusia laknat. Kalian memasuki rumah kami dan berbuat semena-mena seperti tuan tanah saja." Namun Feng Yuan hanya berpendapat mereka menyerang karena merasa kultivasinya yang cuma ranah perempaan tubuh Taptian saja, sehingga merupakan mangsa yang empuk bagi siluman. Feng Yuan menarik nafas dalam-dalam, dan energi spiritual yang berada di sekitar hutan berkabut itu berkumpul di kepalan tangannya. Namun kali ini, ia tidak mengalirkan energi spiritual itu ke titik meridiannya, karena energi spiritual yang ada di sekitarnya itu mengandung energi spiritual yin, dan tidak cocok dengan roh bela dirinya yang bertipe api. Lebih cocok dengan energi spiritual yang. Para siluman serigala itu berhenti melangkah dan terkejut karena energi spiritual yang ada di sekitar mereka malah berkumpul di sekitar manusia di hadapan mereka itu. Sehingga beberapa siluman serigala dengan basis kultivasi rendah segera mundur beberapa langkah. Siluman serigala bertubuh besar tampak mengamuk pada siluman serigala yang mencoba untuk mundur. Sehingga dengan terpaksa, siluman serigala yang mencoba mundur tersebut kembali maju ke depan, walaupun masih ragu-ragu. Serigala bertubuh besar melolong panjang, pertanda dimulainya penyerangan pada manusia di hadapan mereka. 5 siluman serigala yang setara dengan ranah alam langit lebih dulu melompat ke arah Feng Yuan. Tetapi dalam satu sapuan tinju, kelima siluman serigala itu langsung terkapar dan tak bergerak lagi. Haha, untung saja aku hanya menggunakan tahap kedua. Kalau sampai tahap sempurna, maka kalian akan hancur berkeping-keping, sehingga tidak memiliki nilai jual tinggi lagi. Ejek Feng Yuan dan siluman serigala bertubuh besar yang merupakan pemimpin kawanan mereka itu terkejut, karena Feng Yuan bisa menebak ke arah serangan rekan-rekannya. Padahal dalam kondisi berkabut begini. Serigala bertubuh besar itu memerintah pada kawanannya agar menyerang Feng Yuan secara bersama-sama. Bahkan ia sendiri ikut turun tangan. Namun ia berada di belakang kawanan dengan kultivasi rendah, agar mereka menjadi tamengnya, dan serigala dengan kultivasi tinggi akan menerkam atau mencakar tubuh Feng Yuan. Hahaha, kalian terlalu bersemangat. Apakah di hutan berkabut ini sudah tak ada mangsa lagi? Ejek Feng Yuan, karena merasa seperti nostalgia saat berusia 15 tahun, di mana ia membunuh 500 kawanan serigala berbulu putih di kutub utara, di ujung kekaisaran Su. Feng Yuan langsung melompat dan mendorong kepala serigala bertubuh besar hingga mencium tanah. Hei, kamu tidak layak menjadi bos mereka. Jadilah makan siangku. Feng Yuan langsung melempar tubuh serigala bertubuh besar itu sampai menghantam pohon besar, hingga tumbang saking kerasnya hantaman itu. Kawanan serigala lain keheranan, karena tiba-tiba energi spiritual dari serigala bertubuh besar itu menghilang, sehingga menimbulkan kepanikan dari mereka, dan para siluman serigala itu berpencar menyelamatkan diri masing-masing. Feng Yuan tidak membiarkan buruannya kabur begitu saja, dan ia memburu setiap siluman serigala yang setara dengan ranah alam langit hingga alam utusan dewa. Sedangkan di bawahnya dibiarkan hidup olehnya. Karena pasti ada anak-anak mereka juga yang menunggu induknya, sehingga ia tidak ingin mereka musnah juga. Mengingat spesies serigala berbulu putih sangat jarang ditemui di kawasan panas
seperti alam rahasia Heidong ini. Mungkin dulunya mereka dipelihara oleh kultivator dengan roh bela diri bertipe S. Dan kebetulan juga kultivator itu mendapatkan harta rahasia di suatu tempat. Kemudian membuat kolam ki agar para siluman serigala berbulu putih itu tetap bisa bertahan hidup. Dan untuk mencegah diburu oleh kultivator lain, maka ia membuat hutan berkabut dengan bantuan artefak khusus. Seperti area penghalang yang mencegah seseorang memasuki kolam ki. Dalam waktu singkat, Feng Yuan telah membunuh 30 siluman serigala berbulu putih dan langsung memasukkannya ke dalam cincin dimensinya. Karena tidak mungkin menyimpan mereka ke dalam kantong penyimpanan yang cuma memiliki luas 1 kali 1 meter saja. Aku mengintip Yor dulu ah. Takutnya ada siluman serigala yang berhasil lolos dan mengganggu proses kultivasinya. Gumam Feng Yuan. Ia mendekati dan berkeliling di sekitar area kolam ki. Dan ia tidak menemukan bahaya apapun yang mengancam keselamatan Xiaoyu. Tetapi tiba-tiba ia terpana saat melihat perubahan pada wajah Xiaoyu yang tampak lebih cantik dari biasanya. Kenapa aku tidak ikut kultivasi ganda saja ya? Mungkin aku bisa jauh lebih tampan dan rambutku berubah menjadi putih seperti rambut Xiaoyu. Gumam Feng Yuan sembari meninggalkan kolam ki tersebut. Ia juga mengaktifkan kembali area penghalang. Karena ia berniat untuk mengumpulkan tanaman sumber daya untuk bahan alkimianya. Feng Yuan mulai menjelajahi kawasan hutan berkabut itu, dan ia selalu menancapkan pancang kayu, agar tidak tersesat dalam kabut tersebut. Dan burung kecil yang merupakan pecahan jiwa kepala akademi Kekaisaran Qing telah kembali mengikutinya. Tetapi murid-murid di halaman istana bunga terheran-heran, kemana perginya Xiaoyu? Apakah Xiaoyu sedang berkultivasi? Namun kenapa Feng Yuan malah meninggalkannya sendiri? Kalau ada siluman yang mengincar Xiaoyu, pasti itu sangat berbahaya. Cih, dasar suami yang tidak bertanggung jawab. Gumam Guru Weiyan yang khawatir pada Xiaoyu. Banyak tanaman yang belum Feng Yuan kenali, karena ia baru menghafal puluhan jenis tanaman sumber daya saja. Sehingga kadang-kadang ia melewatkan tanaman bernilai jual tinggi. Bahkan murid-murid Akademi Kekaisaran Qing yang mengambil bidang alkimia sangat mengutuk wawasan Feng Yuan tentang tanaman sumber daya yang sangat dangkal sekali. Itu, mungkinkah tanaman sumber daya bernilai tinggi? Gumam Feng Yuan memetik bunga berwarna putih yang sangat cantik sekali. Tetapi sebenarnya itu bukanlah tanaman sumber daya, sehingga murid-murid yang menontonnya langsung tertawa terkekeh-kekeh. Karena saat bertemu tanaman sumber daya dengan nilai jual tinggi, ia malah mengabaikannya. Giliran bentuknya cantik, malah diambil, padahal hanya bunga biasa saja. Hari ketiga Feng Yuan dan Xiaoyu berada di hutan berkabut. Feng Yuan menemukan sebuah telaga kecil, dan di tengah-tengah telaga itu ada belasan tanaman bunga lotus, dan usianya berkisar ratusan tahun. Sehingga itu sangat mahal bila dijual atau dilelang. Apakah dia mengambil lotus putih itu? Murid-murid Akademi Kekaisaran Qing penasaran. Tindakan apa yang akan diambil oleh Feng Yuan? Karena ekspresi wajahnya sangat datar dan seperti tidak tertarik pada lotus putih itu. Sepertinya bunga itu sangat cantik juga. Apakah Xiaoyu menyukainya? Gumam Feng Yuan yang ragu-ragu mengambilnya. Karena ia merasakan ada energi spiritual yang sangat kuat berada di dalam telaga. Sudahlah, lupakan saja. Feng Yuan langsung meninggalkan telaga itu, sehingga para murid-murid Akademi Kekaisaran Qing mengutuk kebodohannya. Andai saja Xing Xingxi menemukan tempat itu, maka Akademi Kekaisaran Qingku akan panen raya. Sesal kepala Akademi Kekaisaran Qing pada cucunya itu yang terlalu terobsesi untuk balas dendam. Mungkin ia merasa tim Akademi Kekaisaran Wei tak akan lolos ke babak berikutnya. Guru Weiyan tertawa masa mendengar ucapan kepala Akademi Kekaisaran Qing. Dan ia juga sangat menyesali keputusan Feng Yuan yang tidak mengambil lotus putih itu, yang sangat berguna untuk dijadikan sebagai bahan pil penyembuhan atau bahan pil memperbaiki cedera pada meridian. Lotus putih juga sangat cocok diserap secara langsung oleh kultivator yang memiliki roh bela diri bertipe es atau air. Kenapa aku merasa seperti banyak orang yang mengutukku setelah meninggalkan telaga kecil itu ya? Gumam Feng Yuan sembari memasukkan ginseng emas yang ditemukannya di sela-sela akar tumbuhan merambah.
Feng Yuan mendapatkan 50 gingseng emas. Ini merupakan panen yang cukup banyak, dan ia tidak perlu khawatir lagi saat belajar alkimia bila terjadi kegagalan dalam prosesnya, karena ia memiliki bahan-bahan yang cukup banyak. Sepertinya akan menjelang malam, dan kabutnya makin gelap saja. Gumam Feng Yuan mengikuti kembali pancang kayu yang menjadi penunjuk jalannya untuk kembali ke kolam Qi tempat Xiao Yu sedang berkultivasi. Namun saat ia melewati telaga kecil tempat lotus putih berada, Feng Yuan berhenti melangkah. Mungkinkah lotus putih itu sumber daya bernilai jual tinggi? Karena siluman ular itu seperti sedang melindunginya saja. Feng Yuan berpikir sejenak dan memikirkan sebuah ide, cara memetik lotus putih tersebut. Feng Yuan melemparkan potongan tubuh siluman serigala berbulu putih ke dalam telaga kecil. Dan tiba-tiba, riak kecil muncul di telaga kecil yang tenang tersebut. Pertanda kalau siluman ular itu langsung terganggu dengan tubuh siluman serigala berbulu putih yang dilemparnya. Besar juga, ia bisa menelanku secara utuh. Feng Yuan tak menyangka, siluman ular yang mendiami telaga adalah siluman anaconda yang sudah dewasa, sehingga satu potongan tubuh serigala berbulu putih tidak akan cukup membuatnya kenyang. Hei, apakah Feng Yuan menggunakan artefak khusus lagi? Dia berani sekali, padahal itu adalah siluman anaconda yang setara dengan Ranase. Murid-murid Akademi Kekaisaran Qing kembali bergemuruh dengan tindakan Feng Yuan yang sulit ditebak tersebut. Bahkan Guru Weian juga mengutuk tindakannya yang tetap berdiri di pinggir telaga kecil. Padahal di dalam telaga kecil ada siluman yang semestinya tidak diganggu. Kepala Akademi Kekaisaran Qing justru merasa Feng Yuan cukup cerdik juga, karena ia melempar potongan tubuh siluman serigala berbulu putih ke dalam telaga kecil, agar siluman anaconda itu kekenyangan, dan biasanya siluman ular akan memasuki tahap hibernasi atau tidur panjang untuk mencerna makanan yang memenuhi perutnya. Feng Yuan hampir menangis setelah melempar hampir 5 potongan tubuh siluman serigala berbulu putih bertubuh besar yang setara dengan ranah alam inti jiwa. Namun, siluman anaconda itu belum menunjukkan tanda-tanda kekenyangan. Sial, kenapa perutnya elastis sekali? Apapun bisa dimakan olehnya. Gumam Feng Yuan melempar 10 potongan tumbal siluman serigala berbulu putih yang setara dengan ranah alam langit, sehingga ia hanya memiliki 15 siluman serigala berbulu putih lagi. Ayolah, cepat mengantuk, atau kawin sana, agar kamu memiliki keturunan. Apa jangan-jangan tidak ada siluman ular betina di sini? Dia menduga-duga dan tanpa sadar air di telaga kecil itu berhenti beriak. Feng Yuan menggunakan energi spiritualnya untuk melacak keberadaan siluman anaconda, dan ia sangat terkejut karena siluman anaconda itu malah melingkari lotus putih dengan tubuhnya. Sehingga mau tak mau, Feng Yuan harus berhati-hati saat mendekatinya. Feng Yuan tidak langsung menuju lotus putih, dan ia menunggu beberapa batang dupa lebih dulu, karena belum yakin siluman yang setara dengan ranah Sen tersebut telah memasuki tahap hibernasi. Kalau ia ketahuan, maka mau tak mau ia harus menggunakan kartu asnya melawan siluman anaconda, dan belum tentu ia akan memenangkan pertarungan ini. Sisanya, serahkan pada keberuntungan, seperti yang ia lakukan saat berada di Kekaisaran Shu dulu. Setelah menunggu cukup lama, dan kemungkinan di luar hutan berkabut sudah malam, karena pandangannya makin gelap saja, dan hanya menggunakan insting saja melacak keberadaan siluman anaconda. Dia melempar batu seukuran kepalan tangan di dalam kolam, sehingga menimbulkan riak kecil. Tidak terjadi apa-apa. Mungkinkah ia telah memasuki tahap hibernasi? Feng Yuan memutuskan berjalan menggunakan gerakan meringankan tubuh di atas telaga, tanpa memunculkan riak di permukaannya. Wow, besar sekali. Gumam Feng Yuan saat mendekati tubuh siluman anaconda yang sedang tertidur pulas, dan dengan pelan-pelan ia memegang lotus putih, hendak memetiknya pelan-pelan. Murid-murid Akademi Kekaisaran Qing menahan nafas saat melihat tindakan nekatnya itu, karena yang akan ia usik adalah siluman yang setara dengan ranah Sen. Kalau siluman anaconda itu terbangun, maka secara otomatis Feng Yuan akan dicoret dari daftar murid Akademi Kekaisaran Wei. Suara tangkai lotus putih saat dipetik oleh Feng Yuan terdengar,
sehingga beberapa murid wanita di halaman istana bunga berteriak histeris karena malah mereka yang tegang akibat aksi Feng Yuan tersebut. Ah, sial, malah bunyi. Gumam Feng Yuan menatap ke arah mata siluman anakonda yang ternyata masih memejamkan matanya. Merasa tindakannya ternyata tidak terdeteksi lagi oleh siluman anakonda, Feng Yuan langsung memetik 13 lotus putih dan senyum lebar segera meninggalkan telaga kecil. Entah apa yang akan terjadi di hutan berkabut setelah siluman anakonda itu selesai masa hibernasi dan mengetahui ada yang telah mencuri lotus putihnya. Mungkin ia akan mengamuk dan mengacak-acak hutan berkabut karena merasa pelakunya pasti salah satu dari penghuni hutan berkabut tersebut. Bersambung